Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 206 Kota Jambi dan seluruh majelis guru SD Negeri 206 Kota Jambi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu hebat semuanya sudah hadir di kegiatan saya, yaitu ingin melakukan kegiatan diseminasi budaya positif sebagai tugas saya di CGP Angkatan 11 Kota Jambi. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, izin jika saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu guru hebat semuanya bilang pagi, pagi, pagi luar biasa. Bisa? Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah sangat luar biasa sekali hari ini. Bapak Ibu guru hebat semuanya, hari ini tujuan saya melakukan diseminasi budaya positif ini adalah ingin membagikan kepada kita semua pemahaman tentang konsep inti budaya positif kepada rekan guru di SD Negeri 206 Kota Jambi sehubungan dengan kegiatan budaya positif yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Lalu saya juga ingin membagikan pengalaman penerapan tentang konsep inti budaya positif kepada rekan guru di SD Negeri 206 Kota Jambi. Namun meskipun tujuannya seperti itu, saya berdiri di sini bukanlah yang serba tahu. Di sini saya ingin hanya sharing kepada Bapak Ibu guru semuanya. Semoga apapun yang bersifat positif itu semua dapat ditularkan menjadi virus-virus positif yang membawa kebaikan bagi kita semua, khususnya SD Negeri 206 Kota Jambi. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, sebelum memulai nih, tadi saya lihat masih banyak yang meramut-meramut. Nah, coba deh. Ini ada gambar lagi smile, senyum. Coba semuanya tampakkan giginya, kita senyum dulu. 30 detik. Stop. Bagaimana dengan kita senyum? Apakah kita merasa lebih happy? Iya, lebih happy. Tepuk tangan sekali lagi. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, budaya positif. Kita dari beberapa kurun waktu lalu pasti sering mendengar budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu adalah suatu ekosistem yang mendukung bertumbuh dan berkembangnya anak didik dalam memiliki karakter-karakter yang baik. Digarisbawahi, karakter yang baik. Inti dari budaya positif adalah bagaimana kita bisa menerapkan karakter yang baik itu di tempat kita mengajar. Kalau kita wali kelas, kita di sekolah. Kalau kita kepala sekolah, bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif itu benar-benar di lingkungan sekolah kita. Sesuai dengan kata Pak, apa Bapak pendidikan? Ada yang tahu? Ki Hajar Dewantara. Cakep. Apa kata Bapak Ki Hajar Dewantara? Ingat sesungtulodo, ingat yo mangun karso, tuturi handayani. Nah, budaya positif itu sangat linear sekali dengan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di dalam budaya positif itu ada konsep utama yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Yang kelima tentang kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh keyakinan kelas. Yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Dari kedelapan poin utama ini, inilah
inilah yang menjadi acuan utama bagaimana sebuah budaya positif itu akan bisa terrealisasi dengan baik di sebuah sekolah. Jadi kalau 8 yang tadi itu sudah kita lakukan, insya Allah budaya positif di sekolah kita akan berjalan dengan baik. Nah, yang pertama, apa sih itu perubahan paradigma? Jadi perubahan paradigma itu dalam konsep belajar. Ada pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih itu paradigma baru? Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang dengan konsep berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Artinya kita harus melihat peserta didik itu sesuai dengan kebutuhannya. Ada anak yang suka nulis, kita cukupi kebutuhannya di situ. Dia tidak suka bicara, maka kita jangan paksa dia untuk bicara, karena semua anak itu adalah unik. Sehingga ketika kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, peserta didik itu dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap-tahap perkembangannya. Nah, ini sesuai sekali dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Jadi perubahan paradigmanya adalah pembelajarannya, kalau dulu secara konvensional semua anak sama, kalau sekarang berdiferensiasi, artinya kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Nah, yang kedua, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita harus melakukan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif ini adalah bagaimana seorang pribadi itu bisa melakukan disiplin itu secara tanggung jawab untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, berdasarkan dengan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi dia memang benar-benar melaksanakan sebuah disiplin yang diterapkan oleh guru ataupun sekolah itu memang benar-benar berdasarkan kesadaran dirinya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk merubah perilaku-perilaku menjadi lebih baik. Nah, kalau selama ini anak disiplin karena takut sama kita nih. Nah, kalau sekarang untuk penerapan budaya positif, bagaimana anak ini bisa disiplin? Memang benar-benar dia menyadari bahwa dengan dia berperilaku disiplin, dia akan bisa merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Nah, disiplin positif ini cenderung diartikan yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan, seperti yang saya bilang tadi. Anak yang disiplin adalah anak yang patuh. Patuh di situ padahal dia takut dengan guru, bukan berdasarkan kesadaran diri. Maka banyak anak yang patuh di kelas ketika dengan guru lain tidak patuh lagi. Kenapa? Karena disiplin positifnya itu bukan dari diri dia sendiri. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru melalui budaya positif ini kita menanamkan kepatuhan itu adalah berdasarkan dia sadar akan dirinya memang sebagai individu harus bersikap disiplin positif itu kepada orang lain tanpa karena si A, karena si B, karena dimarahi mama, karena takut sama ibu guru, seperti itu. Nah, disiplin positif itu tadi itu harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini harus memunculkan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nilai tersebut biasanya bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah untuk mewujudkan budaya positif. Salah satunya berdasarkan dari profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis serta kreatif. Ada juga dari IB Primary Years Program, itu ada sifat toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada juga berdasarkan dari keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, berikan yang terbaik dari diri. Nah, kita sebagai guru bisa mengambil nilai-nilai kebajikan dari sini untuk kita terapkan kepada anak didik kita. Namun, tentu sebelum kita terapkan, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Karena tadi kita adalah ingat setelodo. Karena kita sebagai guru, kita adalah teladan bagi anak-anak. Jadi, mana yang mau kita tebalkan di SD kita? Sifat apa? Budaya positif apa yang mau kita tebalkan? Nilai kebajikan apa? Kita pilih nilai kebajikan yang mau kita kembangkan, kita teladani dulu di diri kita, sehingga anak-anak melihat. Nanti kalau sudah kita lakukan, anak-anak melihat, pasti dia meniru. Jadi bukan sifatnya, nah kamu harus jujur, gitu tidak jujur. Nah kamu harus mandiri, gitu ya apapun. Nah kalau ibu ambil sampah itu bukan kemandirian. Kita dulu menunjukkannya kepada anak-anak. Nah, nilai kebajikan dalam disiplin positif itu tujuan akhirnya adalah kita menginginkan murid kita itu memiliki nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada profil pelajar Pancasila, kita nyanyi dulu gak? Tahu kan? Tahu yuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, dari banyaknya nilai-nilai kebajikan tadi, sesuai dengan kurikulum Merdeka dan abad 4.0, abad 21 4.0, itu yang diterapkan di sekolah kita adalah tentang profil pelajar Pancasilanya. Tapi sifat-sifat atau nilai kebajikan yang lain boleh kita masukkan juga. Nah, sekarang di dalam menerapkan nilai budaya positif itu di sekolah SD Negeri 206 Kota Jambi itu ada salah satu budaya positif tentang 5S. Ada yang tahu 5S itu kepanjangannya apa? Oh iya, bukan sia. Apa kepanjangan 5S itu bukan sia? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kasih tepuk tangan yang bergemuruh. Benar sekali. Jadi di SD 206 itu sudah menerapkan salah satunya budaya positif tentang 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Sudah diterapkan? Insya Allah sudah diterapkan. Nah, sekarang ada tepuk 5S. Tepuknya nanti 3 kali. Nada lagunya yang bila kau suka hati bilang hore. Nah, sekarang kita ganti liriknya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Nanti sampai tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Bila bertemu taman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah terhadapnya, santunlah tanda sayang kepadanya. Iya, jadi insya Allah dengan kita melakukan 5S ini adalah salah satu gerakan dari budaya
karakteristik kita. Nah, setelah 3 tadi, ada yang keempat yang bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita, yaitu motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia itu adalah merupakan dorongan di dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi biasanya nih selama ini anak-anak melakukan disiplin positif atau budaya positif karena dia menghindari hukuman. Dia jadi disiplin karena takut dihukum, karena dia merasa tidak nyaman kalau nanti disebut namanya sama bapak ibu gurunya. Lalu yang kedua, selama ini biasanya anak itu melakukan disiplin karena diiming-imingi imbalan atau penghargaan. Setelah keluar dari sekolah, kok tidak sesuai ya, kok di sekolah dia baik, kok di rumah dia beda. Nah, karena dia motivasinya karena mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga, motivasinya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, dari motivasi yang 3 tadi, karena takut mendapat hukuman, karena ingin mendapat imbalan, karena memang dia menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, sebagai seorang guru, dari ketiga motivasi tadi, kita seyogyanya menebalkan itu di motivasi yang ketiga terhadap siswa kita, yaitu bagaimana mereka bisa menghargai nilai-nilai kebajikan bagi diri mereka sendiri. Nah, itu bisa tumbuh jika kita terus secara kontinu di dalam kelas mengingatkan kepada mereka, dan lagi-lagi bukan hanya mengingatkan tapi juga mencontohkan seperti itu. Nah, ada sebuah renungan. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di tepat waktu, motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, atau karena tidak ingin mendapat surat peringatan karena ya menghindari rasa tidak nyaman, atau Bapak Ibu guru datang tepat waktu karena ingin dapat pujiannya, atau karena ingin mendapat imbalan, atau juga karena ingin mendapat penghargaan dari orang lain? Nah, atau Bapak Ibu guru sudah datang tepat waktu karena memang Bapak Ibu guru sudah paham tentang kebajikan di dirinya sendiri, bahwa sebagai seorang guru kita harus menghargai waktu, menghargai diri sendiri, menjadi teladan bagi murid-murid kita, sehingga tindakan-tindakan yang kita lakukan itu bisa dicontoh oleh guru-guru yang lain maupun anak murid kita. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih, menurut Bapak Ibu guru, dengan datang di sekolah tepat waktu, yang mana nih yang sudah menjadi motivasi dalam diri Bapak Ibu guru? Apakah yang pertama karena takut hukuman, yang kedua pengen pujian, atau memang sudah saya guru nih pengen mencontohkan kepada anak-anak saya duluan yang disiplin? Monggo, siapa yang bisa menjawab? Nomor 1, 2, atau 3 kira-kira? Oh, Bu Salsa, silakan Bu Salsa ke depan, Bu. Kasih tepuk tangan, Bu. Monggo, Bu, apa kira-kira yang menjadi jawaban Ibu terhadap pertanyaan tersebut? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab pertanyaan. Jadi motivasi saya untuk datang lebih dulu daripada anak-anak yaitu untuk mencontohkan ya. Jadi ketika kita datang duluan pasti anak akan melihat, oh ibunya sudah datang gitu, datang ke kelas menaruh tas, oh ibunya sudah datang seperti itu. Biasanya juga kalau anak murid datang kan melihat gurunya sudah datang, dia pasti menghampiri dan mengajak bersalaman seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Salsa. Beri tepuk tangan yang meriah. Kayaknya kita sepakat lah ya, karena kita budaya positif, kita datang ke sekolah jangan lagi karena takut hukuman, jangan lagi takut kita akan diberi peringatan atau pengen dipuji, tapi memang benar-benar karena kita ingin mencontohkan kepada anak didik kita. Selanjutnya yaitu masih ada renungan. Bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran,
dan tidak ada atasan yang memuji, apakah Bapak Ibu masih akan datang tepat waktu? Siapa yang akan tetap datang tepat waktu meskipun tidak ada hukuman, tidak ada pujian dari atasan? Acung tangannya. Ternyata Bapak Ibu guru hebat semuanya. Benar, tidak ada pujian kita tetap datang, tidak ada hukuman kita juga tetap datang. Karena apa? Jawabannya sama kayak yang diberikan Ibu Salsa tadi. Kita adalah contoh teladan bagi anak didik kita, sehingga pujian lah, anak kan ngeliat seperti itu. Lanjut, ada masih 3 renungan. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah? Nah, kalau tadi tentang kita, kalau sekarang anak-anak disiplin, contohnya di kelas kayak berbaris rapi lah ya. Kira-kira anak-anak karena takut hukuman, karena haus pujian dari gurunya, atau memang sudah ada kesadaran dirinya? Siapa nih? Oh, Bu Devi, monggo Bu Devi. Kira-kira menurut Bu Devi apa jawabannya secara garis besar yang ada di sekolah kita? Menurut saya paling banyak ini Bu, yang pertama karena mereka dapat hukuman dari gurunya saat berbaris di lapangan, terus barisannya tidak rapi atau gimana, nanti di dalam kelas siap-siap nih. Iya. Tapi ada juga Ibu yang murid yang ingin mendapat perhatian dari gurunya, karena mungkin gurunya agak sedikit cuek atau ada kegiatan lain, jadi dia butuh perhatian. Nah, itu Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali Bu Devi. Beri tepuk tangan yang meriah dulu sebagai sebuah penghargaan kita. Jawabannya sangat benar sekali. Secara garis besar, secara global, memang murid-murid kita saat ini masih melakukan disiplin dalam bentuk apapun itu karena takut hukuman dan dia ingin dipuji atau diperhatikan. Nah, inilah PR kita sebagai Bapak Ibu guru di abad 21 4.0 untuk bagaimana bisa menerapkan disiplin positif ini agar anak-anak itu memang dari dalam hatinya sadar bahwa dia perlu melakukan disiplin positif dan kebaikan. Dan anak-anak SD itu sifatnya meniru dari benda yang konkret. Siapa benda konkret yang bisa ditirunya? Bapak Ibu gurunya. Makanya semuanya kembali lagi dimulai dari Bapak Ibu gurunya. Nah, sudah yang keempat tadi, kita masuk yang kelima. Ternyata dalam budaya positif itu ada juga kita harus memenuhi kebutuhan dasar manusia agar budaya positif itu memang bisa kita terapkan di sekolah. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu seyogyanya yang harus dipenuhi ada 5. Semua orang membutuhkan 5 ini. 1, bertahan hidup. Yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, dia butuh penguasaan. Yang keempat, butuh kesenangan. Yang kelima, dia butuh kebebasan. Apa sih Bu penjelasannya? Nah, manusia itu dari 5 kebutuhan dasar, dia butuh bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal. Maka kadang kita melihat pagi-pagi, nah belajar kamu Nina, dari tadi Ibu lihat gak nulis, nyantuk ngapo, belum sarapan, makanannya belum terpenuhi. Maka macam mana tidak menerapkan budaya positif di kelas? Nyobain masih merasa lapar. Yang kedua, kasih sayang.
rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kadangkala anak yang dari rumah tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dia ke sekolah menjadi anak yang problem. Nah, tugas kita sebagai seorang guru adalah ketika kita melihat seorang anak yang memiliki problem, kita tidak boleh lagi menjudge anak ini nakalnya. No, hilangkan kata itu. Mereka ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kitalah sebagai seorang guru yang wajib untuk memenuhinya dengan memberikan perhatian. Yang ketiga yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, memimpin, diakui dan didengar. Kita sebagai seorang guru dalam pembelajaran di kelas, kita wajib memberikan support. Support itu bukan hanya hadiah, tapi dengan kita memegang pundaknya. Untuk anak kelas tinggi, kamu hebat nak. Untuk anak kelas rendah, usap kepalanya, kamu pasti bisa nak. Itu penghargaan. Nah, kebutuhan seperti itu kadang-kala tidak mereka dapatkan dari orang tua mereka. Dan kitalah sebagai seorang guru yang berusaha untuk memenuhinya meskipun tidak 100%. Lalu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Di dalam kelas tidak ada lagi kita ngomong, Bu, 1 tambah 1 2. Boleh nggak Bu? 3 kurang 1 2. Nggak boleh nak. Ibu nyuruh kamu 1 tambah 1 yang hasilnya 2. Padahal 3 kurang 1 juga 2. Artinya Bu, kami 7 dikurang 5. Betul Bu 2. Betul. Artinya kita beri kebebasan mereka. Itu salah satu contoh yang dalam matematika. Tapi dalam hal-hal lain, kadang-kadang mereka memiliki pemikiran. Dan pemikiran itu tidak boleh kita cut. Dengar ya kata ibu, ikuti bilang kata ibu, gak usah kamu banyak-banyak bunyi kayak gitu. Gak boleh lagi. Kita tampung apa keinginan mereka. Jika itu memang berimbas positif kepada diri mereka, monggo dilakukan nak, silakan lakukan nak. Seperti itu ya Pak Bu. Lalu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Bermain, anak SD itu bermain sambil belajar. Makanya kalau Bapak Ibu guru harus banyak ice drinking di kelas, harus banyak permainan. Jangan dari pagi buka buku nah, halaman 172 sampai halaman 180 tulis sampai habis. Anak akan ribut ya Pak Bu ya. Jadi kita harus memperbanyak permainan. Agar apa? Agar 5 kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi di diri anak didik, sehingga mereka pun belajar di kelas dapat berhasil secara optimal. Nah, sekarang ada sebuah kisah nih. Kira-kira sebutkan kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Agus. Ibu Ria, guru kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, kalau Bapak Ibu guru di kelas ada anak yang mintain terus makanan kawan-kawannya, kira-kira Bapak Ibu guru langsung marah atau seperti apa? Iya Bu, silakan Bu. Baik, jika saya dihadapkan dengan siswa yang seperti itu, tentunya akan menanyakan alasannya terlebih dahulu. Kenapa dia melakukan hal itu, kemudian menanyakan apakah dia sudah sarapan di rumah atau belum gitu kan. Kalau dia sudah sarapan di rumah, perutnya sudah kenyang, tentu dia tidak mengganggu milik temannya atau meminta bekal milik teman sekelasnya gitu Bu. Jadi saya harus menanyakan dulu apa akar dari permasalahan itu. Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan yang meriah. Jawaban yang sangat luar biasa. Next Bu. Iya, benar sekali. Dalam penerapan konteks disiplin positif,
benar sekali. Yang ibu lakukan tadi sepertinya sama dengan yang ibu Ria lakukan. Karena Bu Ria tahu anak itu butuh bertahan hidup. Dengan yang kata ibu tadi, katanya Agus tuh lapar, lagi tanya lapar. Nah, lalu ternyata ketika kita melakukan disiplin positif di kelas seperti tadi, ternyata Agus itu memiliki banyak sekali problem-problem yang tidak terpenuhi pada dirinya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Karena apa? Dari rumah tadi dia lapar. Yang kedua, dia kurang kasih sayang, tidak dikasih jajanan, kawan marah-marah baik, Agus diminta terus punya kami. Nah, jadi dia tuh kurang kasih sayang dan merasa tidak diterima. Padahal harusnya kawan-kawannya ambil Agus, tapi jangan dihabisin, berbagi kan. Nah, yang terjadi tidak seperti itu. Lalu di situ yang muncul ada sifat penguasaan dari diri Agus. Karena selama ini tidak ditegur, dia merasa hebat. Besoknya dia ngambil makanan kawan, besok ngambil lagi. Jadi temannya tuh berpikir dia tuh bos, jadi ditakuti. Yang keempat, ada kebebasan. Agus bisa jadi merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, karena itu bekalnya selalu sama. Lalu bisa juga karena kurangnya rasa kesenangan. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, itu dia tadi. Jadi sebagai ibu guru bener tadi nanyain alasannya dulu dan kita cari solusinya. Kita bisa bekerja sama dengan orang tua setelah memang di lapangan kita mendapatkan alasannya apa Agus melakukan itu. Nah, yang keenam, budaya positif itu bisa juga kita terapkan jika kita melakukan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Posisi kontrol sebagai seorang guru itu ada 5. Nah, ini seringnya kita lakukan. Pertama, sebagai penghukum. Kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga nih sering juga lah sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, ini yang masih jarang. Lanjut, Bu. Nah, posisi kontrol penghukum itu bisa dilakukan oleh seorang guru menggunakan hukuman fisik atau verbal. Dan sampai detik ini masih banyak sekali guru-guru khususnya Indonesia, semoga tidak ada di SD ini, yang sering sekali melakukan kontrolnya sebagai penghukum. Nah, apa contohnya guru sebagai penghukum? Ketika kita bilang patuhi aturan, kalau tidak patuh awas. Besok pakai sepatu warna hitam. Yang tidak pakai sepatu warna hitam, ibu suruh balik. Nah, sering seperti itu ya. Padahal kita harus nanya dulu. Aduh, nggak selama ini peraturannya dikeluarkan harus pakai sepatu warna hitam. Punya ada anak tuh. Nah, kita harus mencari tahu dulu alasannya. Dan kita sebagai guru harus memberikan kejelasan dulu tentang peraturan yang ada di sekolah sebelum kita menerapkan sistem hukuman. Jangan-jangan kita yang belum menjelaskan kepada anak-anak. Tiba-tiba anak-anak melakukan, dia tidak tahu dilakukannya. Kita langsung menjudge mereka dengan memberikan hukuman. Nah, sebaiknya tindakan ini kita hindari. Posisi kontrol selanjutnya yaitu guru itu selalu selama ini menjadi pembuat merasa bersalah bagi anak muridnya. Pada posisi ini biasanya seorang guru akan bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah ini biasanya menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar itu dengan suara lembut, misalnya seperti ini. Dia marah, tapi dia lembut. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu, kamu tadi sudah ngambil uang temanmu. Apa?
Mau bapak laporin ke orang tuamu. Suaranya lembut, tapi anak merasa bersalah, kayak terancam gitu. Nah ini sering sekali kita lakukan. Ternyata ini adalah salah satu kegiatan yang bisa membuat sebuah budaya positif tidak terjadi di sekolah tersebut. Nah oleh karena itu kita harus mulai menghindari posisi kita sebagai guru, sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga yaitu kita sebagai teman. Kita berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru itu bisa berdampak wow. Kadang bisa berdampak positif, kadang juga bisa berdampak negatif. Guru yang terlalu dekat dengan muridnya, tergantung muridnya. Kadang walaupun dekat dia tetap hormat sama gurunya. Tapi kadang-kala ada juga guru yang dekat dengan muridnya, muridnya malah ngerangkul gurunya lah, main tas-tos sama gurunya lah. Itu kan kurang etis di sekolahan. Nah, coba apa sih yang menjadi posisi kontrol seorang guru sebagai seorang teman? Ini contohnya. Ayo bantulah nak, demi bapak nak, tolong ambilin sampah itu. Ayo ambil demi bapak nak. Demi bapak. Lalu ayo patuh sama bapak. Ingat dah, bapak selama ini bantuin kamu loh. Masa sih kamu udah mau bantuin bapak juga? Sering gak kamu kita seperti itu? Ternyata itu posisi kita sebagai seorang teman yang kadang-kala lebih banyak memberikan dampak negatifnya kepada anak, sehingga dia melakukan sesuatu itu karena sungkanlah, selama ini bapak sudah bantu kami, rasanya kalau kami tidak bantu bapak, hai balas budi lah, padahal budi tidak perlu dibalas, seperti itu. Lalu posisi yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau di sini artinya guru itu mengawasi. Contohnya guru bertanya, apa yang telah kamu lakukan nak? Tadi kamu melakukan kesalahan. Tahu konsekuensinya apa? Jangan dilakukan lagi ya. Itu cuma sebagai pemantau. Anak masih takut-takut juga. Dia berhenti melakukan itu kalau tidak ada bapak ibu gurunya. Ada bapak ibu gurunya dia diam. Tidak ada bapak ibu gurunya yang memantau, lakukan lagi kesalahan itu. Nah, posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi kontrol inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Karena apa? Di posisi kontrol manajer ini mencakup guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan juga guru sebagai manajer bagi anak-anak. Di mana kita bisa membuat anak-anak itu menjadi manusia merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Contoh, ketika anak murid datang terlambat, ya kan? Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, jongkok dulu kamu di situ, sudah jam 8 baru datang. Itu kalau pembuat merasa bersalah dan hukuman. Tapi sebagai seorang manajer, kalau ada anak datang terlambat, kayak mana? Kenapa terlambat nak? Apa yang menyebabkannya? Kita tanya alasannya. Jadi sebagai seorang manajer, kita itu harus bisa berkolaborasi dengan siswa kita, sehingga setiap dia berbuat kesalahan, kita bisa sebagai orang yang memperbaiki kesalahan mereka, bukan sebagai penghukum atau bukan juga pembuat merasa bersalah. Sepakat gak kalau mulai hari ini kita semua ini bisa menjadi manajer bagi anak murid kita? Sepakat ya, karena memang ini yang harus kita lakukan agar budaya positif di SD Negeri 206 Kota Jambi ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, ada 5 contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus 1, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera sebagai
bentuk hukuman selama ini sering nggak Pak Bu? Anak nggak pakai atribut lengkap, kita bareskan di tempat yang berbeda. Kira-kira itu sebagai apa kita? Sebagai penghukum. Betul nggak yang kita lakukan selama ini? Betul, alias salah. Masih nggak kita lakukan? Nggak lagi. Senin besok jangan lagi kita melakukan penghukum. Pembuat merasa bersalah sudah dibariskan, selesai anak upacara kita bilang, berapa kali ibu bapak guru ini harus beritahu kamu? Kamu lagi yang tidak pakai atribut. Iya apa tidak kita lakukan itu selama ini kepada anak-anak? Iya, ternyata ini salah Pak Bu. Tidak seperti itu ketika mereka tidak memakai atribut lengkap. Saat upacara kita sebagai teman, kita dekati anak, ayo dong ikuti aturan. Tolonglah bantu bapak ibu. Sekali ini baik. Ya, tidak apa-apa ya. Besok lain kali jangan. Kali ini ibu maafin. Besok jangan. Ini berimbas pada bisa positif, bisa negatif anak menanggapi pernyataan itu. Maka hati-hati kita dalam mengucapkan statement sebagai teman kepada siswa kita. Kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, Yona. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, nanti kamu balik, kamu bilang sama mama kamu, beli atributnya. Ibu tidak mau tahu, minggu depan kamu sudah pakai atributnya. Kita tidak tahu kondisi ekonomi anak, sehingga minggu depan dia tidak sekolah. Setiap hari Senin dia tidak sekolah. Ngapa? Kita sebagai pemantau tadi sudah mengucapkan kata yang ternyata dia di rumah tidak ada uang untuk belinya. Akhirnya karena belum terbeli, dia takut sama bu guru. Minggu depan dia tidak sekolah. Selasa dia datang, tapi setiap Senin tidak datang. Karena apa? Karena belum bisa beli sesuai keinginan ibu guru. Seharusnya ketika hari Senin ada anak yang tidak pakai atribut, kita harus bersikap sebagai manajer. Kita harus menanyakan kepada anak, apa alasannya nak? Apakah kamu tahu kesalahanmu hari ini? Kenapa ibu tegakkan di sini? Kita tanya kepada mereka. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu nak? Nah, kalau misalnya dia lupa memakai itu karena lupa bawa, kita suruh mereka minggu depan untuk mempersiapkannya dari minggu sore. Tapi jika alasan mereka karena belum punya, kita bisa menghubungi orang tua murid untuk berkoordinasi lebih lanjut. Seperti itu Pak Bu. Nah, coba Pak Bu lihat. Kira-kira dengan pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrolnya apa Pak Bu? Pak ya? Pak. Oke, baik Bu. Jika ada seorang guru yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berdasarkan materi tadi, kita ketahui bahwa guru ini menjadi posisi kontrol, yaitu membuat merasa bersalah kepada peserta didik. Kasih tepuk tangan yang meriah. Kita lihat apakah benar pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Hebat sekali. Yang kedua, jika ada seorang guru mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira ini posisi kontrol guru yang mana? Iya, yang mana nih? Yuk, Bu Devi, kira-kira yang mana Bu? Ternyata kata-kata yang diucapkan ini adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum. Masih sering kan kita ngelakuinnya? Nah ini ternyata penghukum. Kita harus menghindari kata itu. Nah sekarang coba ceritakan alasannya nak. Kenapa kamu datang terlambat ke sekolahan? Nah menurut Bapak Ibu ini sebagai apa kira-kira posisi kita? Menurut saya untuk yang coba ceritakan alasan mengapa kamu terlambat datang ke sekolah itu termasuk posisi manajer.
Kasih tepuk tangan. Makin siang makin hangat. Benarkah jawabannya itu adalah manajer? Benar sekali. Posisi inilah yang seharusnya kita lakukan, dan kita abaikan posisi penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah. Sudah? Kira-kira bisa Pak Bu? Bisa, insya Allah. Mulai dari kita sendiri. Nah, untuk memunculkan budaya positif di sekolah, ada yang harus kita lakukan. Yang ketujuh yaitu tentang keyakinan kelas. Selama ini kita mengenal peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa ada peraturan kelas baik? Hai, kurikulumnya berubah 2013 jadi kurikulum merdeka. Peraturan anak berubah pula jadi keyakinan-keyakinan. Apa dia bedanya? Nah, ternyata beda Pak Bu. Peraturan sama keyakinan itu beda. Peraturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak, biasanya guru kalau di sekolah. Misalnya peraturan yang wajib dipatuhi oleh siswa tanpa kita mencari tahu siswa setuju atau tidak, sehingga peraturan itu sifatnya lebih memaksa, tidak ada kesepakatan. Sedangkan kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Selanjutnya, keyakinan itulah yang akan dipatuhi atau ditaati secara bersama-sama oleh guru dan siswa. Lagi-lagi, keyakinan itu bukan cuma muridnya baik, gurunya juga harus taat. Kalau peraturan selama ini untuk murid baik, guru bebas. Datang terlambat, anak murid datang terlambat kena marah, guru datang terlambat, masuknya ke dalam kelas, maaf ya nak, ibu terlambat. Gitu ya. Seharusnya kita beralih ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal pula, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya sendiri. Ketika motivasi itu muncul dari dalam dirinya, seseorang itu biasanya akan menjadi lebih semangat untuk menjalani kewajibannya terhadap keyakinan tersebut, daripada dia hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang dibuat oleh orang lain. Seperti itu Pak Bu. Nah, bagaimana sih cara kita membuat keyakinan kelas? Biasanya keyakinan kelas itu dimulai dari kita membuat dulu berupa pernyataan umum. Setelah itu dibuat dalam bentuk positifnya. Lalu biasanya keyakinan kelas itu sedikit saja katanya, jangan banyak-banyak agar lebih mudah diingat. Nah, yang paling penting harus disesuaikan dengan kondisi anak di kelas. Dan yang paling penting lagi adalah kita harus melibatkan semua anak-anak dalam membuatnya, sehingga kesepakatannya adalah kesepakatan bersama. Dalam membuat keyakinan kelas, guru dan siswa itu harus melalui tahapan. Pertama, kita berdiskusi dulu sama anak-anak tentang apa sih nak kira-kira peraturan selama ini yang menurut kalian membuat kalian merasa tidak nyaman dan membuat kalian merasa nyaman. Nah, dari peraturan yang tadi membuat mereka merasa tidak nyaman atau membuat mereka merasa nyaman, itu kita rumuskan peraturan tersebut menjadi keyakinan. Langkah ketiga, setelah kita membuat, kita menempel keyakinan kelas dan kita sepakati bersama untuk melakukannya. Nah, ini yang dilakukan. Lanjut Bu Devi. Nah, terdapat keyakinan kelas 5A seperti ini contohnya. Keyakinan kelas 5A, saling menghormati dan menghargai. Jadi katanya gak usah panjang-panjang nian. Jujur dalam bertindak. Kalau selama ini kan tidak boleh berbohong. Kalau selama ini peraturan, kita ganti bahasanya jujur dalam bertindak. Kalau dulu mungkin peraturan kelas kita datang tepat waktu. Kalau sekarang diganti menjadi disiplin waktu, bertanggung jawab, budayakan 5S, menjaga kebersihan. Kalau dulu seingat saya peraturan kelasnya buang sampah pada tempatnya, panjangnya tuh. Kalau sekarang kita ambil bahasa yang lebih
kebersihan itu kan sifatnya umum ya, kebersihan dalam kelas maupun di luar kelas. Menjaga keamanan, menolong teman. Nah, seperti itulah kira-kira pemilihan bahasa di dalam keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu semua, setelah keyakinan kelas tadi, ternyata ada hubungannya dengan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tadi setelah ada keyakinan kelas, di situ kan ada peraturan-peraturan yang sudah disepakati bersama. Di dalam pelaksanaan keseharian, anak-anak kan pasti melakukan kesalahan. Kesalahan itulah yang harus kita lakukan dalam bentuk restitusi. Apa saja segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah gambar dari segitiga restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi itu adalah seorang guru wajib melakukannya karena bisa menguatkan dan fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang ketiga, bukan untuk menebus kesalahan, tapi anak belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Biasanya anak itu melakukan kesalahan karena ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tadi Pak Bu. Di restitusi ini kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi di anak ini sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan kita kepada anak. Jadi memang benar-benar berdasarkan kolaborasi tawaran kita terhadap anak. Lalu restitusi ini juga adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hubungan. Bukan hanya hubungan dia dengan temannya, tapi hubungan dia dengan lingkup sosialnya yang lain, orang tua juga, ke guru juga. Lalu restitusi ini dia bisa menuntun untuk anak itu bisa melihat ke dalam dirinya, bukan hanya dia menyalahkan orang lain, tapi melihat diriku kurangnya apa ya, seperti itu. Nah, bagaimana tuh tahapan segitiga restitusi? Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, selama ini kita marah. Tapi berdasarkan segitiga restitusi itu tidak boleh lagi kita lakukan. Ketika anak melakukan kesalahan, seharusnya kita menstabilkan identitasnya dengan cara kita berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa nak, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan nak. Sekarang kita cari tahu ya nak ya, kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Lalu tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita nanya ke anak. Tadi kan kita sudah sebut, dapat kok kamu melakukan kesalahan. Semua orang itu pernah salah. Kita tanya di validasi tindakan. Kamu punya alasan apa melakukan kesalahan tersebut? Atau kita bisa memberikan penguatan secara verbal. Ibu bangga dengan kamu. Meskipun hari ini kamu melakukan kesalahan, tapi ibu yakin kamu nanti suatu saat bisa berubah. Seperti itu. Tahapan yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Nah, pentingnya keyakinan kelas tadi kita buat adalah pada saat kita melakukan restitusi terhadap masalah-masalah yang dilakukan anak di kelas, kita bisa menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama sebelumnya dengan ketika dia melakukan kesalahan, kita menghubungkan. Nah, hari ini kamu berbohong. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar atau tidak lakukan? Berarti dia sudah tidak jujur dalam tindakan. Padahal di keyakinan kelas dia harus mulai membiasakan diri untuk jujur dalam tindakan. Tapi ternyata dia melakukan kesalahan. Tugas
tugas kita tidak boleh menjudge dia secara langsung, tapi kita harus melakukan restitusi untuk mengingatkan kembali alur-alur atau tahapan yang harus dia lakukan sampai perbuatan positif itu memang benar-benar dia sadari dari dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang kita pernah tuh dengar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih perbedaannya? Nah, kita lihat di halaman selanjutnya. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana, bersifatnya satu arah, biasanya dari guru, bisa berupa hukuman fisik, psikis, bahkan verbal. Yang paling bahaya itu verbal, Pak Bu, karena itu hukuman itu sangat membekas sekali ke anak-anak. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, dan guru di sini juga masih memonitor terus, melihat terus anak sudah zaman ketika kita memberikan konsekuensi. Tapi kalau kita sebagai guru melakukan restitusi, proses ini bisa menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki keadaannya. Di sini juga prosesnya kolaboratif, ada kerjasama antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi seyogyanya kita sebagai seorang guru di abad 21 ini melakukan restitusi, bukan lagi melakukan hukuman atau konsekuensi, tapi melakukan restitusi. Contoh, murid datang terlambat ke sekolah. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau guru yang memberikan hukuman kayak selama ini yang kita lakukan, murid disuruh berdiri di depan kelas, terus guru marah-marah. Murid disuruh menulis di buku sebanyak 100 kali. Besok saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi. Sampai sengel, saya masih merasakan itu di zaman saya sekolah. Itu penghukum ternyata, hukuman, tidak boleh. Kalau konsekuensi, sebagai seorang guru kita menjalankan sebuah konsekuensi. Di situ guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Lalu guru marah, besok ibu tidak mau tahu lagi, kamu tidak boleh lagi datang terlambat. Kata-kata yang seperti itu kau perlu hindari. Seharusnya seperti apa, Bu? Seharusnya kita melakukan restitusi. Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati, dan guru membantu menyelesaikan masalah sehingga murid terbuka dan menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, ada sebuah kasus dari restitusi yang terjadi di kelas saya. Waktu itu kelas 5A sedang melakukan kegiatan asesmen harian atau ulangan harian. Ada satu siswa atas nama Akifah Naila yang mencontek jawaban teman sebangkunya. Jujur, sebagai seorang guru selama ini ketika melihat siswa mencontek, kita memberinya hukuman baik berupa ancaman dan dikasih nilai. Ngoleo, nyontek nanti kayak ibu kasih nilai, kayak ibu koreksi dah buku kamu. Betul apa betul? Betul. Atau hukuman lainnya yang bersifat tidak mendidik. Sini ibu ambil bukunya, udah usah kamu ikut ujian hari ini. Tegak kamu di depan kelas, naik satu kaki, pegang telinganya. Masya Allah. Dan boleh ya Pak Bu ya, tapi itu masih sering kita lakukan. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya untuk masalah-masalah seperti ini, hanya satu contoh masalah, sebaiknya guru melakukan segitiga restitusi. Apa saja yang harus kita lakukan? Tadi, menstabilkan identitas. Kita panggil anaknya Pak Bu, jangan dipanggil di depan kelas, panggil secara pribadi. Kita tanya, kita bilang, nah, mencontek itu perbuatan yang salah, tapi ibu yakin semua manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Mari kita cari solusi bersama-sama agar kedepannya kamu tidak mencontek lagi ya nak ya. Lalu kegiatan lain yang kita lakukan adalah kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya alasan dia mencontek itu apa? Pasti dia punya alasan. Biasanya dia jawab, kami tidak belajar Bu tadi malam. Atau Bu, kami kemarin pas ibu ngajarin ini kami tidak sekolah.
kita kan tahu ya alasan mereka. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, nah, ketika kamu mencontek di kelas. Biasanya anak menjawab, kami tidak jujur Bu dalam bertindak. Nah, sementara Ibu Oza mengajarkan kamu harus jujur. Berarti kedepannya masih mau mencontek lagi. Nah, enggak Bu, kalau tidak mencontek berarti waktu ada ujian kamu harus belajar dan mengerjakan semampunya. Seperti itu Pak Bu. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Di mana guru lagi-lagi di garis bawahi ditebalkan, kita adalah sebagai teladan. Maka dari semua yang sudah saya paparkan tadi, kita terlebih dahulu yang melakukannya, baru nanti anak-anak bisa mengikutinya. Kita harus menempatkan diri kita secara baik terhadap anak murid agar kita bisa menjadi among untuk menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab. Demikianlah sesi pembelajaran tentang budaya positif kali ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua sehingga kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru Gerak Indonesia Maju. Salam dari saya, semoga ini semua bisa kita imbaskan nanti kepada anak didik kita di kelas. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jam.